Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah ketika saja ada saudara kita yang hari ini mungkin tidak bisa sholat berjamaah di masjid ini karena berbagai aktivitas, atau mungkin tidak bisa berkumpul selama-lamanya karena Allah sudah memanggil dengan kalimat indah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini kita yang bisa hadir duduk tempat yang mulia ini untuk mahabbah kepada Allah, tentu kita bersyukur kepada Allah hari ini masih dianugerahi untuk bisa beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang mengantarkan kita bersama dulu mati ilan nur sehingga kita menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Salawat salam pula semoga tercurahkan kepada adik keluarganya, para sahabat, para tabi'in hingga kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentunya bagi saudara kami yang baru hadir di tempat ini yang paling awal, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Al-Jabar. Ini masjid kebanggaan bukan tingkat kota saja, termasuk Jawa Barat, insya Allah internasional. Karena tadi saya sebelum masuk ke sini, di depan ada seorang ibu yang minta difotokan. Saya tanya dari mana, beliau mengatakan saya dari Jakarta. Ada juga yang dari Lampung. Artinya pengunjung di sini luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan sebuah hadis pendek. Ini hadis yang berkaitan bahwa satu saat nanti manusia itu akan rugi, akan pailit, akan bangkrut. Ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanata tusiru salat wa saum wa sadaqah walakinnaha tujijironaha bilisaniha. Ya Rasul, saya punya tetangga ya Rasul. Salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak pernah ketinggalan. Diikuti dengan salat sunat-sunat yang lainnya. Tahajud pun tiap malam luar biasa dilaksanakan. Ada keinginan sholat yang lain pun dijalankan. Sodakoh tidak pernah ketinggalan. Setiap ada kotak amal yang lewat di depan kita senantiasa diberhentikan. Sebab kadangkala kita hadirin rahimakumullah, ketika kotak amal beredar, kita lebih senang wastabiqul khairat, mendorong kotak amal untuk lebih cepat. Yang paling hebat itu ketika ada kotak amal itu dihentikan sejenak, kita masukkan rezeki. Bukan berapa yang harus dimasukkan, tapi berapa yang dimasukkan dengan kondisi ikhlas. Sebab nanti di yaumil akhir nanti itu matahari 7 hasta. Sekarang itu panasnya luar biasa kalau hadirin ada di luar. Panasnya luar biasa. 7 hasta. Bisa dingin oleh apa? Oleh sodakoh jariyah. Tapi kalau Bapak Ibu memasukkan ke kotak amal hanya nilainya itu 1.000 rupiah, itu tiisnya hanya di mun saja. Ya. Tapi kalau gambar Pak Harto ketika itu 100.000 kali 10 1 juta, insya Allah semua dingin, saudara-saudara jadi dingin karena sedekah jariyah.
Hadirin rahimakumullah, sholatnya hebat, sodakonya hebat, Ramadan luar biasa, puasa dilaksanakan, wajib sunat dilaksanakan. Tapi hadirin rahimakumullah apa? Gara-gara lidahnya itu kita jadi terhambat masuk surga. Maka di dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis. Ketika kumpul bersama-sama, Rasulullah bertanya, wahai sahabat, tahukah engkau orang yang bangkrut, yang pailit? Sekarang Bu, hadirin rahimakumullah, dengan kondisi ekonomi sekarang, Indonesia ini sedang morat-marit. Banyak toko yang gulung tikar. Di Tasik ada usaha yang gulung tikar. Apa usahanya? Samak. Jadi gulung tikar. Banyak usaha yang gulung tikar karena produk-produk sekarang luar biasa. Dengan adanya HP, ada pacebok, bukan pacebok, Facebook. Ada yang lain-lainnya yang mengantarkan usaha lebih cepat untuk hal semacam begitu. Akhirnya perekonomian pun akhirnya banyak yang menurun. Di Bandung juga sama. Dan untuk itu hadirin rahimakumullah, siapa orang yang bangkrut ini? Qalu al-muflis fina ma la yadirham lahu wala mata'a. Orang yang bangkrut menurut sahabat adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya aset. Ini yang namanya uang gitu luar biasa, Pak. Persoalan apapun kalau dengan uang beres. Bertengkar, ada uang beres. Segala persoalan kalau sudah kaitan dengan uang beres. Bahkan sekarang, hadirin rahimakumullah, sekarang tahun politik. Semua orang sekarang sedang mempersiapkan bagaimana menghitung mendapat kursi. Saya salah satu orang yang tidak pernah rebutan kursi sebab di rumah saya kursinya banyak. Orang itu kalau sudah kena kursi, sudah duduk kursi, orang lupa dengan apa yang diinginkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menyiapkan diri untuk berpolitik menjadilah politik yang Islam, yang bagus dan santun. Hadirin rahimakumullah, sholatnya hebat, sodakohnya hebat, ya, Ramadannya hebat, tapi lisannya tidak bagus. Hadirin rahimakumullah, ketidakbagusan biasanya antar tetangga. Maka di dalam Al-Quran ada kalimat wadil kurba, dengan kerabat. Biasanya orang bertengkar itu satu, karena antar tetangga itu si fulan nyetel musik. Musiknya sudah keras, lagunya dangdut, dangdut yang nyindir sebelah yang sedang sakit gigi. Itu tidak enak tuh. Jadi bertengkar. Yang kedua, menanam pohon. Si fulan menanam pohon tinggi pohonnya, mangga misalnya. Yang sebelah jalur ke tanah sebelah. Setiap daun yang kering, itu sebelah itu sering membereskan. Tapi ketika berbuah tidak pernah mengantarkan buahnya. Yang bagus itu menurut fikih kalau ada dahan yang sampai ke rumah kita lalu berbuah, itu sudah bisa menjadi hak milik kita. Tapi kadangkala kalau orang koret bin merhegese itu sulit untuk mengeluarkan itu. Maka itu menjadi bertengkar. Terus apalagi? Parkir misalnya. Sudah tahu kita beli mobil tapi belum punya garasi. Beli mobilnya 2 lagi. Untuk parkir di tempat dia, di depan pintu dia. Dielingkan, diingatkan, tetap akhirnya bertengkar. Nah, produk-produk lisan inilah yang akan menjadi manusia terhambat masuk surga. Hadirin rahimakumullah. Apalagi nanti ketika kita meninggal dunia, lalu di hari yang meminta keadilan seadil-adilnya itu akan muncul. Ya Allah, saya punya amal sholat. Lalu ada yang datang, saya tidak setuju dia masuk surga. Dulu dia pernah bertetangga dengan saya. Betul sering ke masjid, tapi ya Allah itu lidahnya luar biasa. Itu kalau ngomong telinga saya sampai panas. Sudah ditutupi dengan kapas juga masih kedengaran karena batin yang mendengarkan. Ini luar biasa. Kata Allah, sudah ambil amal sholat. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, sodakonya luar biasa. Saya tahu dia sering kalau ke masjid kotak amal sering diisi. Melihat orang lain miskin diberikan. Tapi saya pernah punya jadi tetangga dengan beliau. Saya sering difitnah.
disakiti dalam hidup konteks kehidupannya, tidak senang. Orang yang hebat ibu sekalian, saya mengingatkan saja, orang yang hebat adalah orang yang ketika orang lain mendapat kebahagiaan, kita akan bahagia mengucapkan alhamdulillah. Tapi ada saudara kita yang ketika orang lain mendapat kebahagiaan, tiap hari dia itu, kalau orang sudah mengatakan hordeng nepi ka dengdek, ditoongan weh, nah si anunya mobilnya ganti, nah ini ada perubahan dan sebagainya. Kehidupannya sudah tidak enak. Sudah melihat orang lain bahagia, tapi orang lain yang bahagia, tapi kita yang sedih. Maka ketika masuk rumah sakit, lalu datang yang nengok, ibu sakit apa? Ibu kesini pakai apa? Saya kesini pakai Fortuner, akhirnya meninggal dunia. Ini kenapa? Karena batin kita tidak siap untuk hal-hal semacam begitu. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan. Orang sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sholat itu hanya menggugurkan kewajiban, tapi sholat terus ada dampaknya. Kalau kita sholat duhur hari ini, sampai asar nanti lidah kita, jasad kita, ruh kita mahaba kepada Allah. Itu bagus. Tapi habis sholat, assalamualaikum, beres salaman, ngomongkan batur lagi. Itu sholatnya belum sesuai yang kita inginkan. Jadi sholat yang bagus itu, inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Dapat mencegah perbuatan mungkar. Kalau lidah kita masih enak membicarakan aib orang lain, berarti kita sholatnya belum sesuai dengan Allah inginkan. Mari kita muhasabah dan muraqabah. Apalagi sekarang maulid Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita ingin hebat, contoh kepada Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah bertengkar di rumah tangga. Dan Rasulullah bertetangga tidak pernah tetangga yang merasa dirugikan. Bahkan ketika masak saja, bau saja itunya, pasakannya, itu dianterin. Ibu pernahkah begitu kalau masak? Lalu masak sate misalnya, ibu keluar sekitar ke depan 10 rumah, ternyata masih keambe, ke belakang masih keambe, ke belakang lagi masih juga tercium. Pernahkah ibu antarkan itu sate itu? Kan tidak pernah. Bahkan Rasul itu kalau masak, dagingnya sedikit tapi kuahnya lebih banyak. Minimal lah menikmati rasanya itu, rasa kaldu daging itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, yang selanjutnya apa? Sholat itu tidak harus sombong. Apa yang kita sombongkan di alam dunia ini, Bu? Nggak ada, Bu. Mobil yang banyak, rumah yang hebat bertingkat, itu hanya hak guna pakai. Hak guna pakai. Kalau kita sudah meninggal dunia, itu dibawa ke alam barzah, hanya mengikuti sampai ke pintu gerbang alam barzah, ke alam kuburan. Semua orang kembali lagi. Bahkan kalau kita tidak punya anak yang soleh di rumah, anak yang tidak soleh itu berpikir bagaimana itu sertifikat dan sebagainya. Maka Bu, Bapak, kalau nanti Allah mengendaki kita kebetulan tidak panjang umur, kumpulkan anak-anaknya. Anak king, Bapak ini akan meninggal dunia. Nafas sudah di ujung. Tolong, itu tanah yang di bundaran jangan dijual. Sebab itu tanah negara. Silakan komunikasikan dengan baik. Ya, jangan sampai semua diberitahukan untuk dijual. Jangan, sebab itu tanah orang lain. Informasikan yang jelas. Nah ini, kita tidak boleh sombong. Gak ada yang sombong di alam dunia. Pangkat jabatan sebuah sirna. Ya, kita masuk ke alam barzah sendirian. Gelapnya luar biasa. Tapi tadi yang disampaikan oleh MC bagus itu. Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah safiyan li ashabi. Al-Qur'an yang tadi Ibu baca, tadi ada yang baca surah Yasin, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dibaca bersama-sama. Itu nanti di alam barzah yang poeknya luar biasa menjadi terang. Kenapa? Karena kita membaca Al-Qur'an, tentu diamalkan Al-Qur'an itu. Sebab banyak hadirin rahimakumullah, dia sepakat Al-Qur'an sebagai guidance, sebagai petunjuk, tapi ketika pejabat diangkat, disumpah Al-Quran ada di atasnya, dia lupa bukan demi Allah tapi bumi Allah. Akhirnya korupsi dan sebagainya. Ya, karena tidak mensepakati itu. Hadirin yang berbahagia, yang selanjutnya, siapa orang yang bangkrut itu? Adalah orang yang punya amal yang baik itu, tapi diikuti dengan amal yang tidak bagus. Pernah mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain. Pada dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum talamun. Pejabat yang hebat harus bisa membedakan mana hak sendiri, mana hak orang lain. Mana uang sendiri, mana uang orang lain. Mana istri sendiri, mana istri orang lain. Itu penting. Ini baru luar biasa. Mengambil hak orang lain, korupsi, dan sebagainya. Ibu sekalian, saya pernah ceramah di Sukamiskin sebelah sini. Khusus anak-anak.
Ternyata yang di sana Bu, subhanallah, banyak anak-anak yang dilahirkan oleh orang-orang hebat, tapi diberi makanan yang tidak halal. Diberi makanan yang tidak halal. Akhirnya anak itu kena narkoba, anak itu berbuat yang tidak baik, anak itu membunuh orang lain yang bukan haknya. Akhirnya dia istirahat di sana, di Hotel Prodeo. Itu kenapa? Karena orang tuanya memberikan rizki kepada anaknya tidak disaring dengan rizki yang halalan thayyibah. Lebih baik, hadirin rahimakumullah, punten ibu ya, kalau ibu dikasih rizki oleh suami gaji misalnya 10 juta per bulan tapi tidak halal, lebih baik 40 juta halal. Kan gitu. Daripada 10 juta halal tapi riba kan jadi anak yang tidak halal. Lebih baik 40 juta halal dimanfaatkan. Itu luar biasa. Ini nitip untuk pendidikan anak, Pak. Sebab na'udzubillahi min dzalik, kita kalau sudah meninggal dunia tidak ada yang kita banggakan, Pak. Yang menjadi bangga Pak, waladun soleh, anak yang soleh, yang tiap malam berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Saya mengingatkan saja ini kepada semuanya hadir, termasuk saya. Ada orang hebat jadi pejabat, begitu datang dirangkul salaman, nyiuman tangan, dihormati luar biasa. Lupa bahwa dia hebat di alam dunia ini, dihormati oleh orang lain. Yang pertama kali mendoakan adalah ibu kita tercinta. Ibu kita melahirkan, mengandung 9 bulan lamanya, wahnan ala wahnin. Ini tolong pemuda, paling berat itu ibu kita. Kalau kalian tidak percaya, sok kalapa 10 talian di perut, bawa lelempangan kaditu kadi, berat. Apalagi dia tidak bisa dikeluarkan kecuali pada waktunya. Tidak sedikit seorang ibu yang meninggal dunia, anaknya sehat, ibunya meninggal dunia. Ini ada kasus Bu, tetangga saya dibawa ke rumah sakit, sudah bulannya, ketuban sudah keluar, tapi anak yang keluar itu kaki kanannya. Saya dipanggil, tolong Ustadz datang ke sana, tolong bantu untuk menalkin. Begitu kumpul kata dokter apa? Hari ini semua sudah kumpul, tolong harus ada yang mengikhlaskan. Apa kata yang mengandung itu? Mama, papa, sekarang sudah kumpul semuanya. Mungkin hari ini sudah cunduk waktu ninggang kana mangsa, pada dipundut kuno rahayu mau teanamina. Nitip anu jadi anak. Sebab harus diambil salah satunya. Saya rela biar saya meninggal dunia, yang penting anak melahirkan alam dunia. Akhirnya dibuka, lahir ke alam dunia, ibunya meninggal dunia. Luar biasa perjuangannya ibu. Tapi kita kadang-kala sering membantah orang tua kita. Maaf ini ibu bapak sekalian, saya kira sama tidak lahir dari belahan batu. Tapi kita pernah punya dolim, segera minta maaf. Belum minta maaf, kita doakan orang tua kita. Semacam begitu Pak. Ini luar biasa. Jadi satu tadi, orang yang bangkrut itu, yang ketika membawa amal yang baik, sholatnya sudah diambil amalnya, sodakonya diambil, haji iya. Saya sudah ke haji, bahkan hajinya sudah sekian kali, umroh terus-terusan tidak pernah berhenti, tapi lidahnya tidak bagus, itu akan terhambat masuk surga. Saya mengingatkan sajalah, bapak tahajud terus-terusan pika hidung ieu-nana, tapi perilaku jeung tetangga tidak hade, apalagi jeung mertua tidak bagus, apalagi jeung orang tua pernah tidak hade, ibu meninggal dunia duluan, rugi hidup di alam dunia ini. Hadirin yang berbahagia, sekedar mengingatkan saja, mari kita bersama-sama di bulan Maulid ini, kita tingkatkan derajat kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dari sisi apa? Satu, akhlaknya kita terima. Pak, saya punya tetangga, ini maaf, barangkali ada orang Medan. Ini orang Medan luar biasa. Ini logatnya luar biasa. Dia bilang sama saya, Tad, pola datang ke rumah saya. Kenapa aku nggak pernah bertengkar? Apa yang terjadi Bu? Begitu saya masuk ke dalam ada sebuah tulisan Bu. Tulisannya bagus tulisan. Jika papa marah, tulis di bawah ini 1, 2, 3. Jika mama marah, tulis di bawah ini 1, 2, 3. Begitu saya datang. Datanglah suaminya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu masuk lihat ada tulisan, papa koret. Atau papa pedit. Suami tidak pernah marah. Tulis lagi di bawah, bongan istri boros. Selesai Bu. Kita kan tidak Bu ya. Suami satu kata, ibu pasti 5 meter. Panjang ngomongnya. Maka Bu, maaf ini bos kalian, kalau seorang istri sedang marah, nggak harus dijawab. Diamkan saja. Bila perlu bapak beli CTM, tiru plek basak supaya tidur bersama-sama. Ya, daripada ini ngomong kan tidak selesai Pak. Betul nggak?
Maka kalau ini gampang resepnya kalau istri mah. Kalau istri sedang banget, hidupkan mobil, bawa ke toko emas, insya Allah selesai. Betul nggak Bu? Maka kalau ada ibu yang pakai tempel koyo, di sini pakai tempel koyo, terus bau minyak apa? PPO, ya, jangan ripuh bapak dibawa ke puskesmas, bawa itu ke mall kemana, jaga rita kene oge. Kenapa? Sebab memang naluri seorang ibu semacam begitu, ya. Tidak boleh sombong. Yang selanjutnya ini ala Rasulullah ya, tidak boleh sombong. Yang selanjutnya apa? Bicara yang baik kepada istri. Istri baik kepada suami. Jangan sekali-kali kepada suami menyebut nama. Saya ingatkan Pak ya, Ibu. Misalnya nama Ijang teh. Ijang jangan. Nama yang indah. Pak, dan sekarang ke musim rada modern bebek. Silakan saja lah mau bebek, mau apa silakan. Tapi yang indah, bahasanya yang bagus. Ya. Ada jujur tapi menyakitkan. Misalnya bapak punya suami istrinya hidung pisannya. Ya hidung ke dia itu gak enak tuh. Jujur tapi menyakitkan. Yang enak-enak bahasanya lah. Saya kira Bapak sekalian itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bangkrut di dalam dunia ini. Tapi kita termasuk orang yang untung. Untung di dunia, untung di akhirat. Maka kalimatnya wal asri innal insana lafi khusrin. Ilal ladina amanu wa amilus sholihat. Kita beramal sholihat dengan baik, insya Allah kita termasuk ahli jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.